Oke, bisa dimulai nih. Oke, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk hadir, yaitu ikut dalam tugas saya, yaitu RTL. Seandainya ini dilakukan dan dilaksanakan di sekolah Manan Kulon, saya malah lebih suka. Untuk materinya nanti akan saya jelaskan di sini. Oke, tugas yang pertama itu RTL, rencana tindak lanjut, yaitu Green Care. Green artinya hijau, care artinya peduli. Jadi sini aksi penghijauan dan juga aksi peduli lingkungan, seperti itu. Latar belakang program kegiatan Green Care ini atau Green Caring ini termasuk dalam Jumat Aksi sekolah yang bertujuan untuk mengajarkan dan mengajak anak-anak untuk bertanam, merawat, menanam, mengelola, serta meningkatkan kebugaran peduli siswa terhadap lingkungan sekolah serta budaya hidup sehat. Kegiatan ini kami lakukan di halaman sekolah, yaitu di depan sekolah yang bisa Bapak Ibu lihat, yaitu yang kita miliki. Dukungan dari kepala sekolah dan semua guru mapel, tenaga pendidikan, wali kelas, komite juga ikut untuk kesuksesan acara tersebut. Karena kegiatan ini bentuk agar kesadaran akan tentang kesehatan dan kebugaran jasmani siswa terjaga. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri sekarang anak-anak banyak yang kurang peduli tentang lingkungan sekolah. Yang pertama, yang kedua, pola makan anak-anak, banyak anak-anak yang sekarang tidak suka makan sayur-sayuran, sehingga dari program ini diharapkan nanti banyak anak yang nggak suka dari sayuran, sehingga dia mau makan sayuran, karena bisa dibilang sayuran itu penting buat tubuh kita. Tujuan program yang pertama adalah mengajarkan anak tentang bagaimana cara menanam, merawat dan memanen serta mengelola. Jadi di sini keinginan saya itu ini sekarang sudah dijalankan oleh kelas 5 sama kelas 6. Yang kapan hari di pojok kelas 6 itu ditanami oleh sawi. Sekarang sama Bu Ana depan kelasnya ditanami juga oleh sawi. Lah, tujuan saya itu mengajarkan anak-anak bagaimana cara menanam, bagaimana cara merawat, dan bagaimana cara mengelola, serta ini tuh gunanya apa sih buat tubuh. Jadi nanti anak-anak diajarkan dan diajarkan untuk mengelola juga, bisa dibuat makanan, bisa dijual. Kalau dijual nanti uangnya, jadi anak bisa paham, oh ternyata saya merawat sawi mulai dari menanam sampai panen itu ternyata seperti ini. Bahkan supaya anak tuh mempunyai rasa bangga, nanti sawinya hasil panennya bisa dikasihkan ke anak yang merawat, dan anak yang merawat tadi bisa dimasak di rumah, bisa juga dikasihkan sama orang tua. Kalau dikasihkan orang tua, otomatis nanti anaknya bangga. Oh Bu, ini loh Bu, saya Bu, ini adalah hasil dari saya selama ini merawat, seperti itu. Kemarin saya sudah terapkan di kelasnya Bu Ani, itu yang saya pilih itu banyak yang nggak suka sayur. Akhirnya saya suruh nanam sama dibantu Bu Tanti. Setelah nanam, panen, saya kasih, Bu, ini minta tolong hasil panennya nanti anak-anak suruh bawa pulang. Anak yang saya pilih itu aslinya nggak suka makan sayur. Setelah panen, dia makan, dia bilang, Pak, rasanya kok beda, kok enak, beda sama yang di pasar. Kalau di pasar rasanya biasanya agak pahit. Bisa dibilang dan bisa kita ketahui bahwa makanan yang di pasar semuanya banyak mengandung pestisida, seperti itu. Yang kedua, mengajarkan anak tentang pentingnya makan sayuran dan makanan sehat. Jadi dari acara ini diharapkan nanti anak yang tidak suka sayur bisa menjadi suka makan sayur. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pola hidup sehat. Yang keempat, meningkatkan kebugaran siswa melalui senam gemar makan sayur. Jadi nanti ini dilakukan di hari Jumat, minggu keempat. Kalau Parindra minggu kedua itu ada acara Parindra gua apa? Gumasu. Lah, untuk acara ini itu minggu keempat, yaitu yang pertama nanti senam. Senam gemar makan sayur. Nanti saya sendiri yang mengajarkan ke anak-anak. Jadi anak-anak nanti diharapkan untuk menghafalkan liriknya sama gerakannya. Setelah gerakan senam, nanti anak-anak diajarkan gimana cara
menanam, merawat, sama memanen. Dan ini acaranya 1 bulan, 1 bulan 1 kali, berarti pas. Jadi pada waktu panen itu 1 bulan 1 kali juga sama. Capaian atau langkah hasil. Capaian, siswa mampu melaksanakan aksi penghijauan, menjaga kebugaran tubuh, dan meningkatkan kesehatan dengan pola hidup sehat. Untuk langkah, yaitu mendiskusikan rencana program dengan kepala sekolah, guru, peserta didik, komite, dan wali murid tentang program ini. Hasil, siswa mampu melaksanakan semua aksi tersebut dimulai dari sekolah. Untuk capaian, sudah saya sampaikan tadi, sedangkan untuk langkah ini yaitu mendiskusikan dengan kepala sekolah. Jadi nanti akan saya ngomong kepada Pak Kolik dan guru, yaitu Bapak Ibu, peserta didik nanti akan dari ibu ini nanti pilih beberapa anak untuk kirim ke saya. Nanti akan saya ajarkan gimana cara menanam, merawat, sama memanen. Serta juga wali murid. Takutnya nanti kalau tidak ada komunikasi wali murid, takutnya nanti wali muridnya mikirnya, loh, anakku sekolah kok malah dikokon icir-icir. Lah, seperti itu. Padahal tujuan kita adalah mengajari anak supaya bisa menanam, bisa merawat, dan bagaimana cara mengolah maupun panen. Dan diharapkan dari ini nanti diterapkan di rumah juga. Seperti itu. Struktur program mitra dalam komunitas belajar. Struktur program Jumat Aksi merupakan sebuah program kokurikuler di sekolah sebagai kegiatan untuk menunjang siswa agar menerapkan pola hidup sehat. Skala target program kegiatan ini adalah target Jumat Aksi ini adalah kelas 4, 5, dan 6. Untuk waktu pelaksanaan program ini dilaksanakan pada minggu keempat setiap bulannya. Jadi pas pada saat kalau menanam sawi itu pas 1 bulan dia pasti langsung siap panen. Seperti itu. Anggota komunitas belajar yaitu kepala sekolah, semua guru, siswa kelas 4, 5, dan 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Fasilitas fisik yang kita miliki yang pertama adalah lapangan, halaman, atau aula sebagai tempat diadakan acara tersebut. Peralatan yaitu sound system atau alat olahraga sebagai alat senam dan alat tanam serta kebersihan. Untuk SDM yaitu ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan juga siswa. Komunitas sekolah yaitu komite, wali murid sebagai support sistem kepada siswa. Rencana evaluasi. Kepala sekolah melalui pengamatan Bu Bayu, monggo. Kepala sekolah melalui pengamatan pada saat program berlangsung dikemukakan pada saat rapat evaluasi guru. Yang kedua yaitu guru melalui wawancara pemberian umpan balik tentang kekurangan atau masukan dalam program Green Care ini. Jadi nanti kalau ada keluhan atau tambahan plus minus nanti tolong disampaikan ke saya untuk perbaikan diri untuk saya. Peserta didik yaitu melalui refleksi terhadap peserta didik menggunakan cara sharing dengan teman-temannya. Jadi anak-anak bisa komunikasi dengan teman-temannya. Oh, ini seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi bisa langsung bertukar pendapat juga. Nanti kalau tidak menemukan solusi, nanti langsung bisa saya akan turun. Kemungkinan tantangan. Yang pertama, kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya makanan sayur. Bisa dilihat sekarang banyak, Bu. Jadi pada waktu olahraga, kita lihat anak-anak, saya terangkan sayur, suka mana sayur? Nggak suka Pak, nggak enak, pahit, seperti itu. Sehingga kemungkinan tantangan ini adalah yang terberat. Yang kedua, kurangnya aktif support dukungan guru akan program atau kegiatan ini. Ya bisa kita pungkiri, kadang-kadang iku dicekel sama Pak ini, wis biarkan aja. Jadi di sini saya kepinginnya itu saling mendukung. Saya cuma butuh waktu sama Bapak Ibu itu mengawasi aja. Untuk anaknya nanti pada waktu gerak nanti saya yang ngajari. Jadi seandainya pada waktu perawatan Bapak Ibu hanya bilang ke anak-anak, nak sekarang waktunya untuk merawat, silakan dirawat. Nah cuma melihat aja bagaimana cara merawatnya anak-anak. Dan setiap harinya nanti akan saya keliling. Contoh kayak di atas kalau ada kayak tanamannya kurang subur,
nanti PR-nya saya, nanti akan komunikasi sama kelas atau anak yang menangani tersebut. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan support dari wali murid akan pentingnya program ini. Nah, ini kadang-kadang wali murid, alah acara gitu aja, alah acara gini aja, seperti itu. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Nah, ini kadang-kadang banyak masukan tapi dihiraukan, seperti itu. Terima kasih. Tidak ada kata tak bisa jika kita ada kemauan dan usaha. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Pak Musa, andai kata ini program ini diterima oleh sekolah, maka akan bagus untuk perkembangan sekolah. Tapi dari yang disampaikan tadi saya belum melihat adanya sumber dana. Apakah sumber dana itu dari sekolahan atau didapat dari mana? Ya. Belum ada di situ tadi. Ya. Kalau memang ini diterima sekolahan, maka sekolahan juga harus ada mengeluarkan dana di situ. Walaupun tidak besar, tapi tetap di situ harus ada untuk pembelian bibit, pembelian pupuk, komposter dan lain-lain. Itu. Oke. Ada yang lain? Oke. Jadi saya jawab dari pertanyaan dari Bu Tanti. Untuk bibitnya ini nanti kita rembuk dari kelas 4, 5, 6. Ini dari kelas sendiri nanti yang beli bibit sama pupuk sama vitaminnya atau dari sekolahan. Kalau dari kelas sendiri atau dari gurunya sendiri, berarti itu nanti pada waktu panen itu hak miliknya kelas tersebut. Seandainya selama ini kalau panen kita Bu Tanti, atau kalau satu kali panen kemarin dapat berapa? 100 berapa itu? Nah. Dari pembukuannya semua. Nah, itu beli bibitnya berapa? Bibitnya yang apa? Kan Yang macam-macam sawi. bibitnya. Sawi itu tergantung kita dapatnya Pak Nusa. Kalau yang dapat satu kotak itu? pohonan itu lebih murah. Cuman tidak mesti ada. Kalau yang kotaan itu agak mahal, kayak Berapa? warna merah dan sebagainya itu. Berapa? Kalau yang besar kemarin itu 35. Maksudnya besar itu enggak yang besar sekali, karena yang besar sekali 100 lebih satu paknya Ya. itu. Kalau yang kecil paling kecil itu 10 ribuan. Ya. Untuk vitaminnya? Sebenarnya enggak banyak vitamin. 16. Soalnya ini istilahnya gendongin dia. Tetapi tetap kalau itu ada sebuah program, maka di situ harus ada sumber dana dari mana. Sumber dana soalnya dari wali murid atau dari sekolahan atau dari penjualan apa, itu tuh harus ada. Sehingga nanti kelihatan muternya program itu seperti apa. Kalau untuk vitaminnya kemarin berapa? Vitamin itu yang kemarin, waktu saya kalau nggak buka pembukaan ya lupa. Kalau di Nanti saya bisa kemarin kan dilihat. belinya kan 16.000, 16 ya? 16. Bisa Berarti bibitnya 30.000 Ya, anggap aja sama 16. 16. Itu satu kali panen itu sudah kembali modalnya. Masalahnya kan kalau dikelola sendiri kan anak dimasak sendiri, Ya. dipanen, dibawa pulang, otomatis kan tidak ada dana masuk. Iya. Kecuali ada penjualan, kemudian ada separuh untuk penjualan, Separuh separuh untuk untuk konsumsi. anak-anak. Nah itu yang dana itu bisa membiayai itu. Makanya di situ pun harus ada sumber dana dari mana. Walaupun tidak dari sekolahan, dari Ya. penjualan separuh hasil itu dikeluarkan semua. Jadi biar jelas supaya programnya juga berjalannya lancar, istilahnya gitu. Oke. Jadi ini untuk pendanaan nanti akan saya rembukan sama guru kelas 4, 5 sama 6. Ini dananya bagaimana? Kalau seandainya dana dari sekolah, ini pembagiannya seperti apa? Kalau selama ini kan dana dari sekolah kan. Jadi nanti kita jual. Selama ini dana bukan dari sekolah, dari hasil penjualan, Hasil penjualan. hasil panen. Hasil panennya. Nah, kan masalahnya di sini dimasak anak-anak, Ya. diolah anak-anak. Berarti kan tidak ada masukan, tidak ada kata di situ pemasukan untuk Iya. anggaran. Maka saya tanyakan apakah dari penjualan atau dari sekolah yang mendukung program ini atau dari wali murid atau dari mana harus keluar di sini. Oke. Kalau di sana Supaya tadi kan jelas. di awalan saya itu sudah terangkan. Jadi menanam, merawat, memanen, mengelola atau menjual.
Jadi seandainya anak-anak dikelola, itu saya kembalikan kepada wali kelas. Kayak ini Bu Ana, Bu, ini seandainya ini dari Bu Ana sendiri. Jadi seandainya Bu Ana mau jual separuh buat tabungan Bu Ana, yang lainnya buat makan, monggo. Saya di sini hanya memfasilitasi mengajari anak-anak. Seperti itu. Jadi untuk modalnya nanti saya serahkan lagi ke kelas 4, 5, 6. Kayak gitu. Kembalikan ke guru kelas berarti Ya, kan? kayak gitu. Bukan sekolahan berarti. Tapi untuk programnya ini saya hanya membantu. Kayak gitu. Jadi saya mengajari anak-anak jika nanti Ya, ada jelas nih, problem. Pak, ini enggak apa-apa ya. Siap, paham. Ada lagi? Bu? Pak? Ya. Sampun? Karena selama ini penjualan 10.000, 2.000 itu saya masuk Oke. ke kebutuhan beli. Ya, kalau saya lihat programnya Pak Nisa ini cukup bagus. Ya, kurikulum baru sudah masuk mindful. Tujuan ini sampai pada fungsi ya. Iya. Nah, tadi Pak Nisa mengatakan dari nanam sampai mengelola ya. Iya. Bagaimana kalau suatu hari anak-anak itu diajari mengelola di sini dan dibawa pulang? Entah itu dibuat jus atau sayur atau apa itu, jadi anak-anak bisa mengelola sendiri, P5. dimakan sendiri. Itu malah lebih bagus, Pak. Ya, Hasilnya kan bisa. penafsiran saya untuk P5 hasilnya kan kayak gitu. Jadi P5 seandainya untuk kewirausahaan. Itu sekolah saya yang lama itu anak-anak diajari mulai dari penanaman sampai pemrosesan jual. Nah, Jadi nanti seandainya Pak, kayak Pak harus dimintanya ini nanti untuk pemrosesan dibuat masakan atau minuman di sekolah, monggo, saya malah lebih suka kayak gitu. Jadi anak-anak supaya mandiri juga kayak gitu. Oke, matur suwun. Ada lagi? Kedua, kemarin tuh yang perempuan Pak, saya cek kalau waktunya datang bulan di banyak pusat. Ternyata ujungnya nggak mau sayur ya. Lah, makanya itu. Itu kalau diperiksa kemungkinan kurang garam. Nggak mau sayur. Sana sehati tetap dia nolak, katanya nggak enak. Nggih. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti bisa lama-lama mau sayur gitu. Nggih. Ini soalnya sudah saya terapkan 2 kali, Pak. Jadi sekolah saya yang dulu dan ini kemarin juga muridnya Bu Ani. Soalnya Itu kalau di SMA itu Pak, anak perempuan itu dikasih pil penambah darah Pak. Oke, Rata-rata. Iya. Kalau dia yang kelas tinggi itu sudah dikasih biar nggak penambah yang perempuan. Oke. Makanya dari acara ini kan kepingin saya kan dari anak yang nggak Iya. suka sayur, Bisa. gimana caranya. Nah, soalnya selama ini bahkan saya sendiri makan sayuran yang ada di pasar itu rasanya pahit karena banyak pestisidanya. Kayak gitu. Iya. Sampun? Siap. Yes, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Melihat programnya Pak Nusa ini luar biasa ya, untuk penghijauan juga bermanfaat, bisa menghasilkan dan anak-anak itu bisa peduli lingkungan. Tapi itu memang secara step by step ya Pak, yang kita perlahan-lahan karena tidak semua anak itu peduli. Contohnya yang sudah dilakukan di lantai 3 itu, kapan hari itu ada beberapa tanaman yang sudah terpotong. Iya, betul. Ada beberapa tanaman sudah terpotong. Kalau nggak salah 5 tanaman itu terpotong. Lihat kok nggak ada daunnya. Iya. Nah, itu pakai cutter. Oh, pakai cutter kelihatannya karena kata. Jadi yang terpenting Pak Nusa memberikan pengarahan ke kita, lanjut ke siswa dan peran guru di sini juga berperan, tetap memberikan arahan ke siswa-siswanya supaya peduli untuk menjaga apa yang sudah kita tanam, kita pelihara sampai akhirnya kita bisa mengelola bersama-sama. Begitu Pak Nusa, terima kasih. Siap. Usul. Ada tambahan lagi? Sampun? Bun, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap-siap. Terus,